Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini Allah izinkan kaki kita untuk bersama-sama kembali melangkah melaksanakan sholat subuh di Masjid An-Nur. Kami ingin mengingatkan satu kabar gembira yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi khususnya mereka yang selalu melangkahkan kakinya sholat subuh berjamaah. Nabi mengatakan, basyiru al-musya'ina bin nurit tam yaumal qiyamah. Basyiru al-musya'ina fil dhalam bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang selalu melangkahkan kaki di tengah kegelapan. Maksudnya di tengah kegelapan itu adalah melangkahkan kakinya untuk salat subuh. Ya, bin nurit tam yaumal qiyamah. Nanti akan mendapatkan cahaya yang terang benderang sempurna di hari kiamat. Jadi di tengah kegelapan ketika meniti sirat, nanti para pejuang subuh ini akan Allah berikan cahaya terang benderang melangkahkan kakinya sampai ke pintu surga Allah dengan selamat. Makanya minta selalu kepada Allah, semoga apa yang sekarang hari ini bisa kita lakukan ini selalu dijaga istiqomahnya. Semuanya diberikan kesehatan. Tapi kalaupun ada yang misalnya hari ini sedang sakit, padahal biasanya rajin sholat ke masjid berjamaah, tapi hari ini nggak bisa ke sini, pahalanya sama. Kenapa? Karena beliau tidak bisa sholat berjamaah di masjid li'udhrin, karena ada udhur. Jadi walaupun sholatnya di rumah, pahalanya sama dengan kita yang sholatnya di masjid. Termasuk nanti mungkin gini Pak, kalau hari ini ketika masih muda sholatnya rajin ke masjid, nanti ketika sudah tua, sudah sepuh, tidak bisa lagi ke masjid, sholatnya di rumah, tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Kenapa? Karena ketika masih sehat, ketika masih muda, selalu melangkahkan kaki di masjid. Inilah maha pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih di awal bulan Muharram, ya, makanya pada kajian kali ini kita ingin sedikit mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Latar belakangnya apa, kemudian bagaimana kondisi Jazirah Arab dulu sebelum hijrah itu kayak apa. Kita tahu bahwa kita ini berada di tahun 1442 Hijriah, sedangkan kalau Masehi sudah tahun 2020. Berarti lebih tua mana, kalender Masehi atau kalender Hijriah? Masehi. Dan memang dulu orang Arab itu nggak punya kalender. Makanya mereka kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Tahun gajah. Karena nggak ada tahun berapa, tak adanya tahun apa. Jadi orang Arab itu biasa menamai tahun-tahun itu dengan peristiwa yang besar terjadi pada tahun tersebut. Ada ketika Abraha menyerang Ka'bah disebut Amul Fil, tahun gajah, bukan tahun berapa.
Ketika di Mekah pernah terjadi banjir disebut dengan Amul Faydon, tahun banjir dan lain sebagainya. Ya, ketika terjadi perang atau fitnah disebut dengan Yaum Amul Fitan. Nah, biasa saja itu dulu, nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika surat menyurat dari negara Islam di Madinah lebih meluas lagi ke Romawi, ke Persia, ke Mesir, dan ke negeri-negeri tetangga dengan surat menyurat yang lebih intens, disitulah baru kemudian terasa rumitnya, susahnya. Kenapa? Karena nggak ada tanggal tahunnya. Tahun berapa itu nggak ada. Sementara dulu surat itu kan dikirimkan dengan pengiriman manual, dibawa oleh kurir memakai kuda. Belum ada JNE, apalagi Lion, belum ada. Sehingga kadang-kadang surat menyurat itu sampainya bisa berbulan-bulan. Kadang surat yang kedua disusul sama surat yang pertama, jadi lebih duluan surat yang kedua. Ternyata yang membawa surat pertama si kurirnya mungkin sakit dulu di tengah jalan. Ternyata kemudian disusul sama yang surat kedua. Lah, balasan-balasan surat itu ketika sampai di Madinah jadi bingung, ini balasan surat yang kapan ini? Kalau dari Romawi, dari Persia sudah ada tanggalnya, tahunnya, tapi dari kita, dari umat Islam belum ada itu. Sehingga para sahabat kemudian dikumpulkan oleh Sayyidina Umar untuk membuat satu kebijakan menentukan tahun Islam, kalender Islam. Nah, para sahabat senior dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, diajukanlah di situ opsi-opsi, usul-usulan. Ada yang mengatakan kita jadikan saja tahun di mana dulu Al-Quran turun sebagai tahun pertama Islam. Tapi pendapat ini kemudian ditolak oleh anggota sidang. Kenapa? Alasannya karena ketika Al-Quran turun itu belum ada perubahan signifikan di tengah masyarakat, utamanya kaum Arab. Ya sudah, kita jadikan saja ini opsi kedua. Tahun di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu kita jadikan tahun pertama. Ternyata pendapat ini pun juga ditolak. Kenapa? Nanti kita mirip sama orang Nasrani. Kan orang Nasrani itu menggunakan tahun kelahiran Isa Al-Masih sebagai apa? Tahun kalender pertama ya dalam tahun pertama dalam kalender Masehi. Dan memang juga belum ada perubahan yang signifikan ketika Nabi dilahirkan itu. Ya sudah, tahun wafatnya Rasulullah saja kita jadikan sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Ini pun akhirnya ditolak. Kenapa? Kalau setiap tahun itu dimulai dengan memperingati wafatnya Rasulullah, kita setiap tahun akan lebih sering berduka. Jadi energi yang akan masuk ke umat ini malah energi negatif, bukan energi positif. Kita saja kalau dijelaskan bagaimana detik-detik meninggalnya Nabi, itu banyak yang gak kuat menahan air mata. Bagaimana beliau harus menahan sakaratul maut. Bagaimana beliau masih sempat berpesan kepada kita, ummati as-sholah, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Itu kalau dijelaskan detik per detiknya sangat mengharukan dan membuat kita semuanya bersedih, berduka. Makanya dikhawatirkan kalau itu yang dipakai untuk penanggalan Hijri, penanggalan Islam, nanti umat ini malah didominasi dengan suasana duka dan energinya malah energi negatif. Disitulah Sayyidina Ali kemudian memberikan usulan, gimana kalau peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita jadikan tahun pertama dalam kalender Islam. Kenapa? Karena al-hijratu
tufarriqu bainal haqqi wal batil. Peristiwa hijrah itu betul-betul menjadi pemisah antara kebenaran dan antara kebatilan dan kebenaran. Peristiwa hijrah itu menjadikan batas antara kelemahan kaum muslimin dan kekuatan. Setelah hijrah, umat Islam langsung memiliki apa? Kekuatan yang sangat disegani di Madinah. Sebelumnya umat Islam ditangkap, disiksa, dipersekusi, gak ada yang berani untuk memberikan perlawanan. Hanya pasrah saja. Tapi setelah hijrah, umat Islam memiliki sebuah daulah negeri, yaitu kota Madinah. Dan inilah menjadi titik tolak kebangkitan kaum muslimin, peristiwa hijrah itu. Nah, pendapat inilah yang kemudian diamini, disepakati oleh para sahabat yang saat itu berkumpul menentukan kalender Islam. Dari situlah kemudian disebut kalender kita dengan kalender Hijriyah. Kapan tahun pertama? Tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, ini sejarahnya ya. Loh, kenapa kok bulan Muharram jadinya bulan pertamanya, bukan bulan Syawal misalnya? Karena bulan Muharram itu bulan di mana kaum muslimin memiliki semangat baru, memiliki spirit yang besar untuk bangkit. Gara-garanya apa? Kemarin di bulan Dzulhijjah mereka melaksanakan haji, baru mereka bersilaturahmi akbar, mereka digugurkan dosa-dosanya. Harapannya dengan bulan Muharram dijadikan bulan pertama pada setiap tahun itu, semangat persatuan, semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu semakin terasa kekuatannya. Maka disepakati bulan pertamanya bulan Muharram. Lah ini sekarang kita berada di bulan Muharram tahun 1442 Hijrah. Semoga kita masuk tahun baru Islam ini kita juga memiliki semangat baru untuk bersatu. Kita umat Nabi Muhammad memiliki semangat baru untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk saling menyokong, saling memperkuat ukhuwah, bukan malah saling berpecah belah. Nah, kita lihat sekarang latar belakang peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi dan para sahabat itu sebenarnya sudah lama. Para sahabat request minta agar diizinkan hijrah. Karena penyiksaan, penangkapan, persekusi itu sudah semakin gencar. Tapi memang Allah belum mengizinkan untuk hijrah meninggalkan kota Mekah. Hingga kemudian terjadi peristiwa Amul Huzni. Kaum kafir Quraisy setelah peristiwa Amul Huzni, meninggalnya Abu Thalib dan Ibunda Khadijah itu, orang-orang kafir Quraisy semakin keterlaluan. Kalau dulu mereka hanya berani menyiksa para hamba sahaya, berani menyiksa para budak-budak yang dicurigai menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah peristiwa Amul Huzni, orang-orang kafir Quraisy sudah langsung berani menyakiti pribadinya Rasulullah, baik secara psikis maupun fisik. Jadi Nabi sudah mulai banyak diganggu. Di antaranya misalnya ketika Nabi sedang sholat di area sekitaran Ka'bah, itu datang salah satu tokoh Quraisy itu tiba-tiba lehernya Nabi itu ditali pakai semacam kain gitu, kemudian ditarik sehingga hampir-hampir Nabi terjengkang jatuh. Ada yang pernah membawakan kotoran unta sama jeruan-jeruannya termasuk ususnya, lah itu semuanya kotoran unta itu. Nabi ketika ruku dikalungi itu semuanya. Ada usus-usus unta dikalungkan itu di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi
kelakuan-kelakuan dari kaum kafir Quraisy yang hampir setiap hari dirasakan oleh baginda Rasulullah, sangat menyakitkan. Oleh karena itu Allah mengizinkan di tahun ke-13 kenabian untuk Nabi melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Tapi ini juga tidak lepas dari persiapan, karena peristiwa hijrah ini baru dilaksanakan setelah adanya Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah itu beberapa orang, sekitar 78 dari perwakilan dari masyarakat Madinah datang ke Mekah di musim haji, menyatakan keislaman mereka, dan mereka menyatakan siap untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka membela keluarganya sendiri. Jadi Nabi sudah menyiapkan Madinah menjadi tempat yang ramah untuk menyambut beliau dan kaum muslimin. Dan warga Madinah sudah komitmen, kalau nanti Nabi dan kaum muslimin masuk ke kota kami akan membela, melindungi, dan selalu membersamai dalam suka maupun duka. Nah, setelah ada komitmen demikian, Nabi mengizinkan para sahabat pelan-pelan hijrah ke kota Madinah, bertahap. Tidak sekali keluar bareng-bareng, tidak. Kalau sekali bareng-bareng berangkat, langsung ketahuan sama Abu Jahal, Abu Lahab, bisa dihabisi semua. Tapi diatur oleh Nabi. Nabi ini ahli strategi, ahli siasat, cerdas sekali Pak Rasulullah itu. Makanya diizinkan gelombang pertama ayo berangkat, besok enggak lama gelombang kedua, ayo silahkan berangkat, gelombang ketiga ayo berangkat. Lah Nabi kapan? Nabi terakhir. Nabi memastikan semua yang melaksanakan hijrah sudah sampai di Madinah dengan selamat, baru beliau kemudian bersiap-siap. Nah, apakah perjalanan hijrah itu walaupun dengan strategi yang sangat jitu, apakah lancar-lancar saja? Ternyata tidak, tetap penuh resiko. Di antara yang dialami oleh para sahabat, sebagaimana kemarin sempat disinggung di khutbah Jumat itu ya, keluarganya Abu Salamah. Abu Salamah, istrinya siapa? Ya Ummu Salamah, ya kan? Cuman kalau Abu Janda nggak tahu Pak, istrinya Ummu Janda apa siapa nih? Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah. Anaknya siapa? Yo Salamah berarti namanya. Mereka merencanakan untuk hijrah sekeluarga. Nah, ternyata rencana itu diketahui oleh keluarga besarnya Ummu Salamah. Di tengah jalan dihadang, dan Abu Salamah pokoknya mau nggak mau, kamu tidak boleh bawa Ummu Salamah sama anaknya. Kalau kamu pengen pergi sendiri, jangan melibatkan Ummu Salamah, dia keluarga kami. Masya Allah, beratnya Pak. Berat apa tidak nih? Mau pindahan, ternyata istrinya ditahan Pak, tidak boleh ikut. Tapi ternyata nggak ada kekuatan, nggak ada daya, ya sudah, Abu Salamah akhirnya berangkat sendiri. Ummu Salamah dipaksa balik ke Mekah, termasuk anaknya Salamah itu dibawa pulang oleh keluarga besarnya ke Mekah. Namun tiba-tiba keluarga Abu Salamah juga sudah di tempat. Akhirnya keluarga besar dua-duanya itu hampir ribut. Pokoknya ndak bisa, enak saja kalian. Kalau mau bawa Ummu Salamah silahkan bawa ibunya, anaknya jangan dibawa kalian. Pokoknya anaknya si Salamah ini pokoknya biar pulang sama kami. Keluarga Abu Salamah mengklaim anaknya lebih berhak ikut mereka. Itu Masya Allah, akhirnya tarik-tarikan Pak, sampai si Salamah kecil ini tangannya patah. Karena ditarik-tarik antara keluarga ibu sama keluarga ayahnya, rebutan. Ini luar biasa ini tantangan hijrahnya ini. Gimana tuh perasaan ibunya? Akhirnya Salamah dibawa ke keluarga Abu Salamah, terpisah ayah, ibu, anak.
selama setahunan itu terpisah. Nah, Ummu Salamah setiap sore menjelang maghrib itu diriwayatkan beliau selalu datang ke tempat di mana mereka sekeluarga dulu dipisahkan di situ, menangis di situ, keteringat bagaimana dulu perihnya berpisah dengan keluarga. Hingga suatu saat keluarga dari Abu Salamah melihat bagaimana dukanya Ummu Salamah. Akhirnya dia tidak tega dan melobi keluarga besar Abu Salamah agar Salamah ini dipulangkan sama ibunya. Ibunya ini Masya Allah tiap saat nangis, tiap hari keingetan peristiwa hampir setahun nih. Ternyata kemudian Salamah pun dipulangkan ketemu ibunya, dan mereka berdua akhirnya menyusul ayahnya ke Madinah. Hijrah berdua saja saat itu Pak, ibu sama anak. Padahal Madinah itu jauhnya kayak dari Jakarta ke Cirebon, melewati padang pasir. Kalau sekarang pakai bis yang besar kecepatan di atas 100 km itu 5 jaman itu dari Mekah ke Madinah. Itu seukuran Jakarta Cirebon ya kira-kira ya, lewat tol Cipali ya, atau lebih. Hah? Apa Brebes? Hah? Iya, Brebes kali ya. Semarang jauh sekali ya, 400 kilometeran ya, itu sekitar itulah. Jakarta sampai Semarang ini ya 4 jam 5 jam ya, 360-an, hampir mendekati 400 kilo lah itu. Nah, jalan kaki berdua ke Madinah, Masya Allah. Ini Masya Allah Pak, kita tidak bisa membayangkan itu gimana perjalanannya. Kalau sekarang saja ada seorang ibu pulang kampung berjalan kaki, gimana tuh perasaan kita itu. Tapi iman sekali lagi yang membuat mereka memutuskan untuk tetap menyusul ke kota Madinah. Di tengah jalan mereka berdua ketemu dengan seorang namanya Utsman bin Tolhah kalau tidak salah itu namanya. Orang kafir, tapi ini orang kafir yang sangat luhur budinya, yang sangat santun akhlaknya. Utsman ketemu, loh kalian mau kemana? Kami mau ke Madinah. Duh, kok bisa-bisanya kalian hanya berduaan begitu? Ayo naik ke atas ontaku, saya antarkan sampai Madinah. Ini bukan siapa-siapanya, cuman kenal aja sama-sama orang Mekah gitu. Bukan keluarganya, bukan. Tapi Utsman ternyata tulus membantu. Akhirnya Ummu Salamah sama anaknya ini naik ke atas unta, dituntun sama Utsman itu sampai ke kota Madinah dengan penuh amanah, tidak dilirik, tidak digoda, apalagi dicubit-cubit. Makanya kata Ummu Salamah, tidak pernah aku akan melupakan kebaikannya Utsman sepanjang hidup. Ini orang yang sangat santun akhlaknya, yang sangat jujur dan tulus hatinya. Padahal dia orang kafir saat itu. Selesai mengantarkan ke Madinah, pulang lagi Utsman tanpa meminta balasan apapun. Ternyata ada orang yang sebaik itu hatinya, padahal dia bukan seorang muslim. Nah, dari situlah kemudian baru ketemu dengan Abu Salamah di kota Madinah. Masya Allah, ini perjuangannya keluarga Ummu Salamah. Ada lagi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia ini orang Romawi, orang kebangsaan Romawi, mungkin dulunya di Syam kali hidupnya. Datang ke Mekah sebagai orang miskin pendatang, nggak punya apa-apa. Lalu dia berjuang menaikkan ekonominya, menjadi seorang pengusaha di kota Mekah, hingga menjadi salah satu orang yang kaya raya di kota Mekah. Tapi akhirnya dia masuk Islam, statusnya pendatang, orang asing, bukan asli penduduk Mekah. Dia masuk Islam dan memutuskan berangkat hijrah ke Madinah membawa semua hartanya. Kalau tidak salah itu dia membawa 20 atau 200 ekor unta itu untuk
dibawa ke kota Madinah. Di tengah jalan dihadang oleh para tokoh-tokoh Quraisy. Kamu pendatang, enak aja, datang-datang miskin nggak punya apa-apa, sekarang mau pergi, hartanya semua dibawa. Mau kemana kamu? Mau ke Madinah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa kata Suhaib? Apakah kalau aku tinggalkan semua hartaku di sini, kalian akan membiarkanku pergi? Kata orang Mekah, ya silahkan kalau kamu mau pergi badanmu saja, tapi hartamu tinggal gitu. Dalam pikirannya Suhaib ini paling canda doang paling gitu. Dan orang Quraisy pun mengira Suhaib ini juga bercanda. Mosok sih dia bakal ninggalin hartanya sebanyak itu. Ternyata Suhaib serius. Dia serahkan semua unta itu ditinggal. Ya sudah. Dia akhirnya berangkat sendirian dengan baju satu-satunya yang nempel di badan. Semua hartanya yang mungkin miliaran itu ditinggalkan semuanya. Sampai-sampai Nabi ketika mendengar datangnya Suhaib, Nabi sangat antusias dan menjemput Suhaib di tengah jalan. Saking cintanya kepada Suhaib Ar-Rumi. Dan mengatakan apa? Sungguh perniagaanmu perniagaan yang tidak akan pernah rugi wahai Suhaib. Sampai turun ayat Pak khusus untuk Suhaib ini. Masya Allah mulianya seorang Suhaib Ar-Rumi. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Itu di tengah-tengah juz 2 itu di bagian bawah. Kanan apa kiri Pak Ustadz? Lupa. Ya. Dan di antara manusia ada yang mereka itu menjual dirinya untuk Allah. Hanya demi mengharapkan ridho Allah. Dan sungguh Allah itu maha santun, maha penyantun, dan maha lembut kepada hambanya. Masya Allah. Ini surat khusus turun buat Suhaib Ar-Rumi. Nah ini Pak, ternyata perjalanan hijrah itu tidak mudah. Bahkan ketika Nabi sendiri akan melaksanakan hijrah, Nabi juga mengalami banyak rintangan, tantangan, hambatan dan hampir dibunuh. Di hari Kamis tanggal 26 Safar saat itu terjadi sidang istimewa di parlemen Darun Nadwah. Orang-orang Quraisy, para tokoh-tokohnya berkumpul. Ada Abu Jahal, ada Abu Bakhtari, Abul Bukhturi, ada Abul Aswad, ada Nadhr bin Haris, ada Al-As bin Wa'il dan kawan-kawannya. Ini pokoknya para anggota dewannya lah kumpul di mana? Di Darun Nadwah untuk membahas hari itu cara yang paling cepat tanpa resiko menyingkirkan Muhammad. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi Rasulullah itu ternyata seindah itu akhlaknya, sebaik itu budi pekertinya, dianggap sebagai ancaman bagi apa? Kedaulatan kota Mekah. Sedangkan Nabi di rumahnya ternyata malaikat Jibril datang membawa informasi. Jadi semua yang terjadi di Darun Nadwah itu semuanya kayak disadap sama malaikat Jibril begitu, atau malah live itu kelihatan dari rumahnya Nabi. Yang mimpin sidang siapa Pak? Abu Jahal. Ketua sidang ini. Ketua DPR apa MPR kira-kira ini? Pimpinan sidang tertingginya Abu Jahal. Loh, kok Abu Jahal? Abu Jahal kan bapak kebodohan. Loh, Abu Jahal itu nama aslinya Abul Hakam. Abu bapak Hakam, kebijaksanaan. Masya Allah. Bapak kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini Abul Hakam nama aslinya. Terkenal cerdas, ide-idenya cemerlang. Makanya dalam sidang itu dikatakan nanti setelah semuanya siap, tiba-tiba datang seorang kakek tua yang terlihat sangat bijaksana. Orang asing tapi kelihatan bijaksana dan sangat antusias ingin ikut dalam persidangan itu. Dia mengaku, saya datang dari Najd.
Dari Najd itu mana? Kalau Najd sekarang itu ya bagian Saudi Arabia yang daerah Riyadh sana itu Najd, daerah sana bagian timur. Ternyata itu siapa yang datang? Itu adalah iblis yang mengejawantah menjadi manusia, ikut sidang di situ. Lah, opsi-opsi disampaikan. Ada Abul Aswad punya opsi. Gimana kalau kita usir aja Muhammad, kita buang dia, kita asingkan, biar nggak ngerecohin lagi, nggak ganggu Mekah lagi, tidak membuat keributan di kota Mekah. Disitulah orang tua ini mengatakan, ini pendapat tidak tepat. Kalau kita buang Muhammad, kita asingkan ke luar negeri, kita tahu Muhammad ini orangnya kalau bicara meyakinkan, kalimat demi kalimatnya itu bisa menyihir siapapun yang mendengarkan. Di sini dia tidak bisa mempengaruhi kita, tapi di luar kota Mekah dia akan punya banyak pengikut nanti pada akhirnya. Dalam waktu yang tidak lama bisa saja Muhammad langsung menggerakkan massa dan pengikutnya nyerang kita. Habislah kita kalau Muhammad dibuang begitu. Akhirnya opsi kedua namanya Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini termasuk penyair yang sangat handal pada zamannya. Dia menyarankan kita penjara saja Muhammad, kita penjarakan sampai mati, nggak usah dikasih makan pokoknya, sampai mati. Allah, orang tua itu kembali mengatakan, jangan kalian kira kalau memenjarakan Muhammad itu selesai perkara. Pengikut Muhammad itu masih banyak berkeliaran di rumah-rumah kita. Budak-budak hamba sahaya yang kalian miliki itu banyak di antara mereka yang sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Kalau kalian penjarakan Muhammad, nanti para budak-budak itu bisa memberontak, revolusi budak. Hancur juga kalian, lagi tidur digorok sama budak kalian. Makanya ini dua pendapat ditolak. Akhirnya Pak, ternyata yang punya ide cemerlang siapa? Abu Jahal. Ya sudah, Abu Jahal mengatakan, kita pilih dari setiap kabilah di Mekah ini, mewakili semua kabilah, satu pemuda yang paling gesit, yang paling kuat. Nanti malam semua perwakilan ini datang ke rumah Muhammad tanpa lupa menyiapkan pedang yang paling tajam. Dalam satu komando nanti malam kita langsung babat Muhammad. Ini tidak ada resiko. Kenapa? Bani Hashim, keluarga besarnya Muhammad itu tidak mungkin akan melawan semua kabilah, karena yang kita lakukan atas nama semua kabilah yang ada di kota Mekah. Ketika Bani Hashim tidak terima, mereka ingin nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan kita semuanya dan tidak mungkin mereka bisa melawan kita. Akhirnya oleh orang tua tadi, iblis yang ikut ngumpul di situ, ini dia pendapat yang paling keren, yang paling cocok, langsung ketok palu, sepakat semua. Maka dipilihlah siang itu mewakili setiap kabilah para pemuda-pemuda yang gagah perkasa untuk nanti malam mengeksekusi, membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal cerdas apa tidak? Cerdas apa tidak Abu Jahal? Cerdasnya tapi dalam kebatilan. Tapi kalau masalah-masalah yang kebaikan melempem, Pak. Makanya kalau ada orang yang kalau ayo bahas kita 17-an apa ini lombanya, lomba langsung usul dangdut koplo, itu Abu Jahal itu. Apa ini kita judi akbar, itu Abu Jahal. Tapi kalau apa ini peringatan 10 Muharram nanti kita mau ngadain acara apa, dia melempem nggak ada usul, itu Abu Jahal begitu. Jadi kalau yang baik-baik nggak punya usul, tapi kalau yang mungkar-mungkar itu langsung paling cemerlang usulannya.
Nah, malam itu akhirnya dikepunglah rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum, kita ke siang dulu ya. Jadi sidang berjalan, Nabi keluar rumahnya di siang hari ketika panas terik. Orang Arab itu paling nggak suka keluar rumah pas siang-siang. Panasnya itu masya Allah, Pak. Panasnya luar biasa. Makanya kebiasaan orang Arab siang-siang lebih suka di rumah. Di saat itulah Nabi keluar rumahnya. Nggak ada orang yang melihat. Kemana? Ke rumahnya Abu Bakar. Menyampaikan apa yang terjadi hari ini dan rencana hijrah nanti malam. Abu Bakar ini ternyata sudah lama sebenarnya juga minta ke Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya hijrah, izinkan saya hijrah. Oleh Nabi apa? Ditahan. Sabar dulu Abu Bakar, semoga nanti Allah pilihkan untukmu teman hijrah yang cocok. Gak pernah nyangka kalau nanti teman hijrahnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar didatangi Nabi, kaget. Ada apa ya Rasulullah? Wahai Abu Bakar, malam ini kita hijrah. Saya membersamai Anda ya Rasulullah. Iya, kita berdua berangkat. Wah, betapa senangnya Abu Bakar. Ternyata yang membersamai beliau hijrah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang paling yang beliau cintai. Lalu Abu Bakar menyiapkan segalanya, termasuk unta terbaik disiapkan. Setelah selesai, Nabi pulang lagi. Sekarang menyusun rencana bagaimana bisa mengelabuhi orang Quraisy yang nanti malam akan kumpul di sana. Tersisalah siapa? Keluarga dekat beliau, Sayyidina Ali, sengaja belum berangkat. Maka Nabi berpesan, wahai Ali, nanti malam kamu tidur di atas pembaringan atau di atas ranjangku, pakai selimutku. Dalam riwayat dikatakan selimutnya itu warna biru, selimut buatan Yaman, khas, itu tidak pernah dipakai kecuali oleh Nabi di rumahnya. Maka malam itu Sayyidina Ali setelah Isya langsung ke tempat tidur. Rasulullah mulai ngintip keluar, sudah rame Pak. Wah, ini dipersekusi ini ya. Udah banyak datang bawa golok pula. Tapi orang Arab itu punya kebiasaan, adat mereka tidak masuk ke rumah orang tanpa minta izin. Jadi semalaman kalau pintu nggak dibuka, pokoknya mereka ya cuman di luar aja gitu. Sambil ngintip-ngintip, oh Muhammad masih tidur gitu. Diintip lagi, oh masih pulas. Lah Rasulullah disitulah diberikan mukjizat oleh Allah. Beliau melihat ke arah orang-orang yang kumpul, kemudian dilemparkan debu kepada mereka. Dilemparkan debu sambil membaca surat Yasin, Pak. Ayat berapa itu? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dibaca sama Nabi. Semua yang mengepung rumah Nabi langsung seakan-akan mereka itu matanya dikaburkan, nggak ada yang melihat kalau Nabi keluar dari rumahnya. Ada yang mengatakan mereka ngantuk semua tidur. Nah, ini mukjizat Rasulullah ya. Kalau kita pas ada tilang polisi nanti menilang gitu, apalagi operasi, waduh lupa nih STNK, waduh helm nggak ke bawah, waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'angsainahum fahum la yubsirun. Dikira ngilang, Pak. Ternyata prit, polisinya hafal surat Yasin. Nah, ini mukjizat Nabi. Nabi keluar tidak ada yang melihat. Orang kafir Quraisy baru ngeh. Wah, kok kita barusan kayak tersihir ngantuk semua ini. Coba lihat Muhammad masih di rumahnya apa enggak? Dilihat lagi, Pak. Oh, masih tidur, tenang, santai. Dah ngopi-ngopi dulu lah gitu ya. Akhirnya Nabi menyelinap sudah sampai ke rumah Abu Bakar. Langsung malam itu berangkat dengan Abu Bakar jalan kaki, Pak, dulu. Jalan kaki duluan. Belum pakai kendaraan, masih jalan kaki. Gelap gulita tanpa pelita, enggak bawa obor. Kalau bawa obor ketahuan atuh sama orang-orang Quraisy. Berjalan berdua langsung ke Madinah. Tidak. Kalau langsung ke Madinah, besok pagi bakal ketangkep. Dikejar pakai kuda langsung kena. Maka siasatnya Nabi tidak langsung keluar kota Mekah, tapi naik ke Gua Thur.
ke Bukit Sur. Bukit Sur itu terjal. Kalau yang pernah lihat Bukit Sur itu, kalau tenaganya memang lagi nggak fit, mendingan nggak naik lah. Karena terjal, kalau panas-panas siangnya, masya Allah, panasnya luar biasa. Itu batunya segede-gede kebo, hanya naik itu terjal sekali. Kita aja yang pernah umroh naik ke Jabal Rahmah saja itu rasanya udah capek Pak, Jabal Rahmah. Padahal Bukit Sur itu lebih tinggi lagi daripada Jabal Rahmah. Naik berdua sama Abu Bakar tanpa pelita, itu bayangkan bagaimana terjalnya naik gelap-gelapan itu. Sampai di atas ketemu Gua Sur. Gua Sur itu mirip kayak sumur gitu. Jadi bentuknya ke bawah. Nah, disitulah Abu Bakar, sebelum Nabi masuk, Abu Bakar bilang apa? Ya Rasulullah, tunggu sebentar. Saya bereskan dulu ini dalamnya, saya bersihkan. Saya pastikan aman baru kita masuk. Di lubang-lubang yang dikhawatirkan ada ular, ada kalajengking itu ditutup semua sama Abu Bakar, ditutup. Setelah sekiranya aman, baru kemudian mereka berdua masuk ke dalam. Ini Abu Bakar itu masya Allah cintanya sama Nabi, tidak pernah masuk ke sebuah lubang atau tinggal di satu tempat kecuali Abu Bakar dulu yang masuk memastikan aman. Kalau kita yang sama Nabi bisa jadi malah sebaliknya Pak. Ya Rasulullah, Anda kan dijaga sama Jibril. Jadi sebelum kita masuk Anda cek dulu deh tolong biar kita sama-sama selamat. Kalau Anda nggak akan celaka gitu. Tapi Abu Bakar enggak begitu mikirnya. Cintanya menjadikan beliau rela berkorban apa saja. Masuk ke dalam. Akhirnya Nabi sudah sangat capek. Abu Bakar persilahkan untuk tidur. Rasulullah tidur dulu. Lah, meminjam pahanya Abu Bakar Pak. Tidurnya Rasul sama Abu Bakar nih sudah masya Allah. Bantalnya itu pahanya Abu Bakar. Berarti akrab apa tidak? Ini Pak Haji Darman sama siapa yang paling akrab? Sama Pak Heri. Pernah nggak kita lihat tiduran pinjam-pinjaman paha gitu? Bisa nggak? Pernah nggak? Belum pernah kayaknya ya, masih canggung lah. Pak Subhan sama Pak Agus lah. Pernah nggak gitu? Di Taman Bougainville. Di Taman Bougainville gitu. Udah ngantuk. Ini Pak Agus paha saya jadi bantal. Kayaknya belum pernah kayaknya. Nanti Pak Nyoman cemburu soalnya. Nah, ternyata kedekatan Abu Bakar dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah itu sudah masya Allah akrab sekali. Tidurlah Rasulullah berbantalkan pahanya Abu Bakar. Disitulah ada peristiwa yang sangat luar biasa ketika Abu Bakar tiba-tiba merasakan sengatan yang sangat menyakitkan. Ada satu lubang yang belum sempat ditutup tadi itu. Entah ular atau kalajengking, tapi ini binatang berbisa. Namanya disengat kalajengking sakit apa enggak? Pernah enggak Pak? Sakitnya masya Allah. Tapi Abu Bakar beliau sadar yang ada di atas pahanya ini kepala manusia paling mulia. Jadi beliau tetap tahan itu giginya gitu agar tidak mengaduh. Badannya ditahan sekuatnya biar nggak bergetar. Khawatir ini Rasulullah nanti terbangun gara-gara apa? Suara aduh gitu. Atau tergetar pahanya gini. Beliau tahan. Diam menahan sakit. Masya Allah, ini Abu Bakar. Tapi namanya air mata nggak bisa ditahan Pak. Gimana ngerem air mata? Nggak bisa. Tes. Jatuhlah beberapa titik air mata di pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itulah Rasulullah terbangun. Betapa merasa bersalahnya Abu Bakar, nggak bisa nahan air mata. Akhirnya Nabi terbangun. Kok ada yang hujan tapi anget apa ini? Ya Rasulullah, punten saya disengat. Loh kok kamu nggak bilang? Saya tidak enak nanti mengganggu istirahat Anda. Nih Rasulullah sangat cinta kepada Abu Bakar sampai ditanya, pernah Nabi saking cintanya sama Abu Bakar Pak? Kenapa? Bukti cinta Abu Bakar pun kan luar biasa. Rasul pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cintai? Abu Bakar. Kenapa? Perjalanan hijrah itu Abu Bakar selalu menemani beliau. Kalau dari kalangan
perempuan siapa? Putrinya Abu Bakar. Jadi keluarga Abu Bakar itu keluarga paling dicintai sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau kita lagi bermesraan sama istri di rumah, Pak, misalnya nih lagi liburan, lagi mesra-mesraan, istri kita lagi tidur-tiduran di paha kita gitu, Pak. Tiba-tiba kemudian ada apa? Kecoa aja lah, jangan kalajengking, kecoa gitu. Di sini misalnya, kira-kira kepala istri kita udah sampai mana itu? Atau istri kita lagi di taman sama kita lagi liburan, kita lagi tidur-tiduran, kemudian lagi dibelai-belai, tiba-tiba ada apa? Kecoa gitu di paha istri kita. Lah kepala kita itu tahu-tahu masuk ke mana? Ring basket, udah wah gitu. Saking kagetnya. Tapi Abu Bakar tidak begitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai mana tadi? Oh ya, Nabi terbangun, maka kemudian bagian yang tersengat itu didoakan oleh Nabi, diambil ludahnya, kemudian diusapkan sambil didoakan sama Nabi, langsung sembuh seketika. Nah itu ya, ini diantara bagaimana kisah yang penuh dengan duka, penuh dengan kesusahan, tapi Abu Bakar selalu setia membersamai Nabi. Putrinya Abu Bakar namanya Asma, lagi hamil tua, ditugaskan untuk setiap pagi dan petang membawa makanan. Orang hamil tua tinggal nunggu hari lahiran itu harus mengantarkan makanan pagi petang naik turun bukit selama 3 hari. Itu namanya Asma binti Abi Bakar. Jadi yang naik turun bukit siapa? Asma, ngantar makanan. Yang update berita setiap saat ngirim berita itu Abdullah bin Abu Bakar, lagi-lagi putranya Abu Bakar. Jadi putranya Abu Bakar kalau siang di Mekah dengerin apa ini perkembangan update berita rencana orang Quraisy apa setelah ini. Nanti malam setelah Isya Abdullah datang ke gua itu nginep bersama Abu Bakar dan Rasulullah. Nanti sebelum subuh pulang lagi. Siangnya di Mekah, jadi nggak ada yang curiga sama Abdullah. Karena apa? Setiap siang kelihatan jalan-jalan di kota Mekah. Loh tapi kan ada bekas ketelapak kakinya Abdullah itu. Lah Abu Bakar tuh cerdas. Maka beliau siapkan penggembala domba-dombanya namanya Abdullah bin Uraikid. Itu menggembala kambing-kambing sepanjang hari. Sehingga telapak kakinya Abdullah itu dihapus dengan telapak kaki domba-domba tersebut. Sekaligus setiap sore Abdullah bin Uraikid ini menyiapkan susu, diperas susunya kambing-kambing itu lalu diberikan untuk Sayyidina Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi secara pasokan makanan sudah terpenuhi. Sampai 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Setelah itu beliau berangkat ke Madinah melewati jalur mana? Bukan ke utara, tapi ke selatan dulu, melipir. Kalau ke utara itu jalur biasa, mudah ditangkap. Tapi Nabi menggunakan jalur terbalik menuju ke arah Yaman dulu. Setelah ke arah selatan, baru menyisir pantai Laut Merah. Bersama seorang kafir tapi profesional. Ini kafir tapi tidak memusuhi Islam. Dia hanya murni kerja saja. Menjadi penunjuk jalan namanya Amir bin Fuhairah. Menjadi petunjuk jalan sampai di Madinah. Di tengah jalan setelah mengambil jalan itu apakah lepas dari kejaran? Tidak. Nabi hampir tertangkap sama Suraqah bin Malik. Suraqah itu salah satu pemuda Quraisy yang ahli mencari jejak. Jadi kalau udah nyium ada jejak unta itu sama Suraqah pasti ketemu, belum pernah meleset. Jadi orang kafir Quraisy memberikan pengumuman, kalau bisa menangkap Muhammad hidup atau mati siapapun dia nanti dapat hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta itu berapa miliar? 10 miliar ya. Berapa? Kalau 50 juta kali 100 5 miliar ya. 5 miliar.
Maka Suraqah ingin dapat 100 ekor unta. Dia pun akhirnya mengejar Nabi dan hampir kena, Pak. Hampir tertangkap. Tombaknya udah begini, tinggal dikit lagi. Tiba-tiba langkah kudanya itu merosot ke bawah. Ini mukjizat lagi. 3 kali itu kudanya Suraqah masuk ke dalam pasir. Yang ketiga kali Suraqah sampai tidak bisa bangun, kudanya nggak bisa dicabut kakinya. Dia pun akhirnya minta tolong sama Nabi. Tolong saya nggak bisa nyabut kaki kuda saya. Ditolong sama Nabi. Disitulah kemudian Suraqah baru nyadar ini yang mau dia kejar bukan orang biasa. Dan sejak itu Suraqah kemudian apa? Masuk Islam. Dia kemudian berpesan, ya Rasulullah, apa yang bisa saya bantu? Kata Nabi, kamu balik ke Mekah, katakan kepada orang Mekah, jangan kejar lagi Muhammad karena sudah nggak ada jejaknya. Saya saja profesional nggak bisa menemukan dia, apalagi kalian, gitu Pak. Maka Suraqah pulang ke Mekah, orang Mekah putus asa sudah, ndak. Kalau Suraqah aja gagal, apalagi yang lain gitu. Nah, terus perjalanan itu sekitar 2 minggu baru sampai di Madinah. Sempat mampir juga di Quba, ya. Selama di Quba itu Nabi membangun masjid namanya Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi, Masjid Quba namanya. Makanya nanti kalau ada yang haji atau umroh, dikatakan dalam hadis, siapa yang keluar dari rumahnya atau kalau kita dari hotelnya dalam kondisi sudah bersuci, sudah mandi, sudah wudhu, lalu ziarah ke Masjid Quba, di sana sholat 2 rakaat, mendapat pahala seperti haji dan umroh. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba, tapi dari rumah sudah wudhu dulu, ya. Nah inilah perjalanan hijrahnya Rasulullah, ternyata tidak mudah, ternyata penuh dengan apa? Rintangan, tapi semua ditanggung, dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, dengan ini juga kita tentu ingin mengambil apa semangat hijrah itu. Hijrah sekarang bukan pindah sama-sama ke Madinah, bukan. Tapi hari ini hijrahnya apa kata Nabi? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang hijrah itu orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka di tahun baru hijrah ini mari kita semuanya berazam untuk semakin memperbanyak ibadah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Termasuk apa? Hijrah yang kemarin disampaikan, hijrah pola hidup sehat, Pak. Mulai tahun ini kita dipaksa mau nggak mau pakai masker kemana-mana, harus betah pokoknya. Sumpek itu awalnya, tapi lama-lama insya Allah nanti kita adaptasi. Pola hidup sehat, cuci tangan sebelum makan, sebelum menyentuh wajah. Kemana-mana harapannya semua kita pakai hand sanitizer kemanapun. Ya, saya kemana-mana selalu ngantongin sekarang hand sanitizer, Pak. Nih kecil-kecil begini, tapi ini manfaatnya luar biasa. Jangan pernah lupa ya. Apalagi makan di warung misalnya, cuci tangan dulu. Kemudian termasuk juga pola hidup sehat itu setiap hari sesibuk apapun kita usahakan ada olahraganya. 30 menit aja setiap hari, Pak. Jalan kaki lah gitu misalnya. Kenapa? Itu saya kemarin sempat salah diagnosa, Pak. Katanya jantung bengkak katanya. Kemudian periksa ke dokter spesialis jantung. Ternyata normal-normal aja. Cuman disarankan banyak olahraga. Karena memang beberapa kali rasanya sesek gitu, bukan sesek, nyeri. Ternyata itu mungkin angin, mungkin apa. Dokternya bilang, pokoknya setiap hari usahakan ada jogging. Jogging itu nggak mesti lari. Jalan cepet, setengah jam. Dari depan komplek ke belakang balik lagi itu sudah setengah jam nanti itu. Tapi kalau rutin, insya Allah di usia-usia ketika banyak orang nanti sakit-sakitan, kalau rutin dari muda begitu, insya Allah akan lebih sehat. Ketika orang udah tidak bisa makan daging sate kambing muda, bapak-bapak masih bisa menikmati semuanya. Tapi itu olahraga, memang harus kita bisa rutin olahraga. Termasuk makanan, dikurangi makan-makan yang banyak minyaknya. Gorengan tuh ya cukup gorengan rumah lah. Jangan beli 20.000 dimakan sendiri di luar sana. Itu kalau sering begitu nanti kolesterol macam-macam itu akan datang.
Maka pola hidup sehat di tahun 2020 harus mulai kita biasakan. Ya, sering-seringlah menyimak Dr. Zaidul Akbar tuh. Jurus sehat Rasulullah. Minumannya apa, rekomendasinya, makanannya apa. Semoga dengan itu Allah memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Ini saja, semoga Allah meridai pertemuan ini dan kita semuanya diberikan sehat walafiat, semuanya panjang umur dan selalu beramal dengan amal soleh sebaik-baik orang yang tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wa corona wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.